Siapapun yang berperkara di MK, itu kalau ada yang minta suap, lapor ke saya kasih tiket dari daerah ke Jakarta dengan hotelnya, naik pesawat untuk lapor ke saya asal punya bukti ada orang MK yang main uang begitu. Ketua MK yang dijabat Pak Mahfud waktu itu mengambil langkah tidak biasa. Mengambil langkah yang tidak umum dalam penyelesaian kasus semacam itu yang terjadi di lembaga-lembaga negara. KPK menemukan uang $260.000 di tembok. Di tembok rumah? Di tembok rumah yang ditutup dengan pengedap suara. Kepentingan untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi itu Mahkamah Konstitusi, bukan K-nya yang lain gitu. Jaminan saya bilang kalau ada satu saja dari 3 kasus yang ditulis Mas Refli itu benar terjadi, saya langsung mundur sebagai ketua MK. Nah ini anaknya hakim ini bawa ke rumah bapaknya enggak tahu, tapi dia tetap bertanggung jawab. Nah ketika kita umumkan ini mau ditindak, lalu yang hakim yang bersangkutan itu berdiri, Pak, saya tidak pantas jadi hakim, saya kembalikan lencana ini hari ini juga, saya mundurkan diri. Halo semuanya, kita jumpa kembali dalam Ketok Palu Mahfud. Ketok Palu Mahfud merupakan podcast yang secara khusus mengulas putusan-putusan monumental atau landmark decision yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Prof. Mahfud MD. Episode kali ini tentu kita akan membahas hal yang lebih menarik lagi. Kita akan membahas satu langkah kemajuan, langkah yang progresif saat suatu lembaga sebesar Mahkamah Konstitusi dituduh bahwa ada hakim memeras dan menerima suap. Namun yang dilakukan pada saat itu malah MK justru membuka diri untuk diinvestigasi oleh pihak independen. Dan Prof. Mahfud sebagai ketua MK saat itu berjanji akan mundur jika terbukti ada hakim yang menerima suap atau memeras. Dan untuk mengingat peristiwa pada saat itu, kita simak video yang satu ini. Ada hal menarik terjadi di Mahkamah Konstitusi pada akhir 2010. Berawal dari tulisan rubrik opini di Harian Kompas 25 Oktober 2010 bertajuk MK Masih Bersih oleh Refli Harun. Dalam tulisan itu, Refli menyebutkan jika pernah mendengar langsung bahwa di Papua ada orang yang mengantarkan dan menyediakan uang bermiliar-miliar untuk berperkara di MK, termasuk untuk menyuap hakim MK dalam kasus pemilu kada. Dalam tulisan, pakar hukum tata negara ini juga mengungkapkan jika melihat dengan mata kepala sendiri tumpukan uang 1 miliar rupiah yang akan diberikan kepada hakim MK oleh orang yang sedang berperkara. Ketua MK kala itu, Mahfud MD langsung bereaksi, membentuk tim independen dengan ketua Refli Harun sendiri. Tim beranggotakan antara lain Bambang Wijayanto, Adnan Buyung Nasution, dan Saldi Isra. Tim bekerja hingga 8 Desember 2010. Mahfud berjanji akan mundur dari MK jika ada hakim yang terlibat suap dan pemerasan. Tim investigasi lantas pada laporan akhir menyatakan gagal membuktikan ada hakim Mahkamah Konstitusi yang memeras dan menerima suap. Sobat Ketok Palu Mahfud, itu tadi video yang menggambarkan peristiwa 14 tahun lalu. Dan saat ini sudah hadir bersama saya, Prof. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu yang menggaransi dirinya akan mundur jika benar-benar terjadi ada tindakan-tindakan yang membuat MK kehilangan marwahnya atau MK menjadi tidak bersih. Selain itu, seperti biasa, kita akan ditemani oleh pakar hukum tata negara yang merupakan dosen Universitas Islam Indonesia, Bang Suparman Marzuki. Selamat datang Bang Suparman. Makasih. Dan selamat datang juga Pak Mahfud. Abdan, makasih. Pak Mahfud adalah seorang pelaku sejarah pada saat itu MK sempat diinvestigasi dengan kejadian ada desas-desus bahwa terjadi suap
di antara hakim Mahkamah Konstitusi. Pasti dong Pak, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Pasti akan ada penyebabnya. Menarik nih Pak, saya menemukan satu dokumentasi rubrik koran dari Kompas yang ditulis oleh Refli Harun. MK masih bersih. Apa yang terbenak ketika Bapak kembali melihat tulisan ini Pak? Ya, ini cerita yang luar biasa ya. Karena saya juga membaca tulisan itu lalu saya mengambil tindakan. Jadi pada waktu itu di tahun 2010, sejak tahun 2003 ya MK terbentuk dipimpin oleh Pak Jimli sampai 2010 itu reputasinya luar biasa, sangat disegani dan putusan-putusannya selalu ditunggu orang dan selalu menyelesaikan masalah-masalah besar. Itu saya teruskan dan bagus. Tiba-tiba saya pulang dari Jogja, di pesawat tuh biasa kan waktu itu pesawat Garuda tuh kan ada koran yang dibagi. Nah, saya baca koran, kok ada tulisan Refli Harun, kok MK judulnya. Lalu saya baca isinya itu, pokoknya MK tuh nggak bersih juga, kata Refli, karena dia pernah ketemu orang yang mengaku diperas oleh menyuap ke MK. Dia melihat uang dolar tumpukan semiliar mau diantar ke MK. Dia juga melihat orang tidak jadi berperkara ke MK karena harus bayar gitu. Ada 3 kasus lah waktu itu. Saat itu Anda menjadi ketua Mahkamah Saya ketua Mahkamah Konstitusi. Melihat ada tuduhan seperti ini, itu gimana tuh? Ya itu sebabnya saya waktu itu kaget betul dan marah. Tapi marahnya entah kepada saya, pokoknya marah. Kok masa di MK ada berita begini gitu. Kenapa? Karena waktu itu saya sedang gencar membuat iklan. Siapapun yang berperkara di MK, itu kalau ada yang minta suap, lapor ke saya kasih tiket dari daerah ke Jakarta dengan hotelnya, naik pesawat untuk lapor ke saya asal punya bukti ada orang MK yang main uang begitu. Kok tiba-tiba ada tulisan gini? Nah, lalu ke dalam saya singkatnya ya saya minta Refli Harun untuk melakukan investigasi itu atas nama MK. Saya tidak mengambil penyelesaian internal karena pada waktu itu kan kecurigaan tentang adanya paranoid solidarity ya. Solidaritas kalap kalau ada teman kena gitu lalu dibela rame-rame. Saya tidak ingin diperiksa oleh MK kasus yang ditulis oleh Refli. Nanti orang paling hasilnya enggak ketemu tuh disembunyikan gitu kan. Sebentar Pak, berarti artinya ini ada orang yang nuduh MK tidak bersih, tapi justru dan Bapak sempat kesel dong dengan reaksi ada tulisan Refli Harun. Iya. Tapi Bapak jadikan Refli Harun sebagai ketua investigasi. Iya, saya minta dia, ayo Mas, tolong dibantu gitu. Kalau saya membentuk tim internal, orang bisa tidak percaya karena ini kan sudah Anda tulis di Kompas, Anda aja menjadi ketuanya. Saya biayai, negara yang membiayai Anda, timnya Anda pilih sendiri. Yang tidak bisa dipengaruhi oleh MK. Maka pada waktu itu muncul nama Adnan Buyung Nasution ya. Siapa yang percaya kalau Adnan Buyung Nasution bisa saya pengaruhi kan? Lalu ada Bambang Harimurti, ada Bambang Wijoyanto, ada Saldi Isra. Nah, sudah cari ketemu. Jaminan saya bilang kalau ada satu saja dari 3 kasus yang ditulis Mas Refli itu benar terjadi, saya langsung mundur sebagai ketua MK. Pak, hal yang dinarasikan oleh Refli di koran itu kan sebuah bagian dari bentuk pelanggaran hukum. Ketika ada suap penyuap antara hakim, pasti kan akan ada meeting of mind antara hakim dengan orang-orang yang berperkara. Ini kan erat kaitannya dengan aparat penegak hukum. Kenapa waktu itu Pak Mahfud tidak juga melakukan investigasi oleh APH? Apakah ada distrust pada saat itu? Enggak, itu urusan Refli. Kalau APH-nya kan Refli yang harus lapor ke polisi. Ini kan ke MK, saya kan harus penertiban. Saya ingin tahu, ya kalau nanti ada sesudah diinvestigasi sendiri benar kan bisa menjadi kasus hukum kan, kasus hukum pidana. Iya, singkatnya, ayo cari. Nah, betul, dicari lah. Tim ini bekerja serius, saya kasih kantor tiap hari rapat. Kesimpulannya, tidak ada 3 ini. Tidak ada. Nggak ada. Karena apa? Kan tidak masuk akal waktu itu. Ada orang ikut pilgub di Papua gitu, diminta uang 5 sampai 15 miliar gitu. Loh, waktu itu nggak ada pilgub selama saya jadi MK, nggak ada pilgub di Papua.
Ya, ada. Terus siapa yang uang 1 miliar yang ada di meja tumpukannya dilihat tuh siapa? Lapor aja ke saya gitu. Atau lapor ke polisi kan. Tapi udah cari, enggak ada ketemu. Tapi itu tidak sia-sia kerjaannya Refli. Karena nemukan kasus lain. Oke. Saya kira mungkin nanti kita akan buka lagi nih Pak kasus-kasus yang lain biar menarik sampai akhir. Bang Parman, melihat progresivitas langkah MK yang kemudian ada yang menuduh, tapi yang menuduh itu dijadikan ketua investigasi. Pada saat itu MK hampir berjalan sekitar 7 tahun ya Pak ya. Ya. Bang Parman melihat itu seperti apa Bang? Ada langkah yang demikian? Iya, ketua MK yang dijabat Pak Mahfud waktu itu mengambil langkah tidak biasa. Mengambil langkah yang tidak umum dalam penyelesaian kasus semacam itu yang terjadi di lembaga-lembaga negara atau kementerian di semua level di Indonesia itu. Gitu kan tradisi Indonesia selama ini kan, kalau ada dugaan sesuatu pelanggaran di internal suatu lembaga, apakah itu lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, yang dilakukan adalah penyelidikan internal. Ya kan? Dan memang ada inspektorat namanya di internal itu. Atau kalau lembaga negara itu dia bisa bentuk tim investigasi internal misalnya. Tapi itu kan selalu dianggap tidak fair. Karena apalagi kalau hasilnya tidak ditemukan dugaan sebagaimana dituduhkan misalnya. Publik akan menilai, oh, iyalah jeruk minum jeruk. Iya kan? Pasti akan ada spirit membela gitu ya. Spirit untuk membela kolega. Nah, ini pilihan langkah yang sangat bagus yang sudah dilakukan oleh Pak Mahfud selaku ketua MK masa itu ya. Silahkan orang luar melakukan penyelidikan untuk menjaga fairness, untuk menjaga objektivitas, sekaligus meyakinkan publik di luar. Hasilnya kalau ditemukan, publik yakin karena penyelidiknya orang-orang independen. Kalau tidak ditemukan, publik juga menjadi yakin karena penyelidiknya bukan orang dalam. Nah, ini tradisi baru yang saya bilang, yang diletakkan oleh MK, oleh Pak Mahfud, di dalam upaya membereskan dugaan pelanggaran di internalnya, yang tidak biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Dan saya sampai sekarang, ya, tipis sekali atau kecil sekali kemungkinan itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain untuk melakukan itu. Yang kita dengar adalah penyelidikan internal, yang hasilnya kerap kali mengecewakan gitu. Oleh karena itu, publik harus mengapresiasi ini ya sebagai sejarah penting yang harusnya direplikasi oleh lembaga-lembaga lain maupun oleh MK sendiri bila ada tuduhan, dugaan di internalnya ada penyimpangan. Bahkan itu penyimpangan hukum atau penyimpangan etika moral. Harusnya begitu langkahnya yang diambil. Bukan justru membela diri. Ini kebanyakan kita nih kan, pernyataan umumnya biasanya, saya belum dengar tuh. Ya nanti kita perhatikan, saya akan lakukan penyelidikan, lalu dia bentuk internal. Lo kok tanya saya? Ya, atau bahkan di depan malah membela diri, ya kan? Ya jangan nuduh-nuduh dulu dong. Ini asas praduga tak bersalah. Orang nggak ngerti asas itu pun ngomong, ya. Asas praduga tak bersalah. Saya kira reaksi-reaksi defensif namanya ini. Itu seperti template aja di media-media. Iya, reaksi-reaksi defensif yang sesungguhnya tidak menolong sama sekali bagi upaya membangun trust pada institusi. Nah, ini yang saya kira Pak Mahfud dan teman-teman DMK waktu itu yakin betul atau meletakkan pandangan bahwa akuntabilitas personal dan akuntabilitas institusional itu dikedepankan dengan cara, kalaulah kemudian terbukti apa yang dituduhkan oleh Rafli Harun misalnya atau disangkakan oleh Rafli Harun terbukti dan ada tindakan, itu justru memberikan credit point penting bagi Pak Mahfud sendiri, karena beliau pasti mundur, sebagai bentuk moral accountability namanya. Dan institusi MK justru makin dihormati orang. Karena institusi itu sedemikian rupa berusaha menjaga kredibilitas institusinya. Dengan cara mengenyahkan orang yang justru mencemarkan institusinya. Sikap dasar seperti ini yang harusnya dibangun di institusi. Tapi pada saat itu Pak Mahfud, bagaimana reaksi hakim-hakim di internal? Artinya kan Refli ketika menyampaikan dan menarasikan ada sesuatu hal yang nggak beres nih di MK, kan pasti ada yang dibidik gitu.
ada yang ditarget. Walaupun pada akhirnya juga hasil investigasi MK bersih gitu. Apakah sikap hakim-hakim yang di dalam itu resisten, merasa dia diawasi? Enggak resisten, malah geram. Apa di antara kita ini? Saya langsung rapat, dia saling, enggak ada kami gitu. Semuanya sepakat, sudah cari aja. Maka disepakati. Terus minta Refli itu karena semuanya yakin kalau dari 3 kasus yang ditulis itu enggak ada dan memang tidak ada. Dan 9 hakim itu setuju untuk diinvestigasi. Bu Maria waktu itu sampai nangis ketika itu, udah Pak, bentuk aja tim yang independen gitu. Masa kami dituduh gitu, Bu Maria Farida waktu itu. Kita tunjuk Refli. Nah, hasilnya memang enggak ketemu yang 3 itu, tapi ini lanjutannya. Itu makan korban hakim MK yang kemudian mengundurkan diri. Karena dari 3 yang dicari itu memang tidak ada, sehingga saya ngomongkan ini hasilnya tidak ada. Oleh sebab itu kalau ada, tolong ini timnya lengkap. Kalau ada yang terbukti 1 dari 3 ini, saya ngundurkan diri hari ini. Saya sudah nyiapkan surat nih, saya bilang. Tidak ada, tapi ada temuan lain yang justru memperkuat bahwa MK itu bersih. Apa temuannya? Temuannya ada seorang bupati di Bengkulu Selatan berperkara ke MK. Nyuap lewat anaknya hakim. Nah, nyuap, tapi karena tidak punya uang, dia nitipkan sertifikat tanah ke anaknya hakim ini. Lalu dia nyuruh panitra di MK agar perkara itu bagaimanapun dimenangkan gitu. Tapi tetap kalah. Oleh karena tetap kalah, meskipun dia sudah nyuap, tetap kalah, berarti MK bersih kan? Nyuap ke bawah itu. Pada saat itu perkaranya adalah PHPU ya Pak? Iya, hasil pilkada, iya. Sehingga dia tetap kalah, tetapi dia mau minta sertifikat tanahnya lagi, diancam. Kalau kamu minta ini lagi, kamu akan dilaporkan kamu penyuapan. Padahal itu pemerasan kan. Sudah jadi pemerasan pada waktu itu. Takut dia ketemu oleh tim ini. Nah, oleh sebab itu karena keluarga hakim, ya hakimnya dibawa ke sidang. Kan aturannya kalau ada kasus gitu ada majelis kehormatan hakim MK kan. Nah, MK itu. Nah, kita rapat hakim di depan tim itu, saya bilang ini sudah ada kasusnya tapi bukan yang ditulis Mas Refli di Kompas itu. Oleh sebab itu ini mau dibentuk MK untuk ditindaklanjuti hukumannya apa bagi hakim yang bersangkutan. Oke, Pak. Kalau tadi kita kontekskan dengan peristiwa yang tadi Bapak sampaikan, itu kan punya kaitan erat dengan penyelesaian hasil perselisihan pemilu kan, baik pemilihan umum atau pilkada. Kan MK ini punya mekanisme. Pertama, dia berhak untuk melakukan pengujian undang-undang dan itu dilakukan oleh 9 hakim. Kemudian untuk PHPU ini sendiri nih Pak, karena durasinya singkat, maka dibagilah beberapa panel ya, ada 3. Dan waktu itu juga Refli sempat mendalilkan kalau 9 hakim ada 2 atau 3 orang yang masuk angin, kayaknya sangat tidak mungkin lah kalau PHPU itu tidak gitu. ada, waktu itu PHPU itu tidak ada durasinya. Pilkada ya, yang ada durasinya itu PHPU pemilihan umum, legislatif, dan presiden. Pilkada waktu itu tidak pakai durasi, kenapa? Karena waktu itu belum serentak pilkadanya. Bulan ini ada gitu loh. Sehingga pada waktu itu ya sikat juga, tapi tidak pakai durasi-durasi kayak 3 hari harus ini dan seterusnya, enggak. Waktu itu pilkada ya. Sehingga pada waktu itu ya kita periksa, ya seperti biasa aja. Ada kasus, ya terus panggil, presentasi, diperiksa, terus diputus. Nah saya katakan tadi, terbukti ada kasus itu nyuap aja enggak. Nyuap saja. Tidak dimenangkan. Tidak menang. Berarti MK tuh enggak bisa dimasuki dong oleh mereka. Nah tapi karena ini anaknya hakim, harus ditindak karena ada aturannya. Hakim dilarang menerima tamu yang berperkara di rumah. Nah ini anaknya hakim ini bawa ke rumah bapaknya. Bapaknya enggak tahu. Tapi dia tetap bertanggung jawab. Nah ketika kita umumkan ini mau ditindak, lalu yang hakim yang bersangkutan itu berdiri, Pak, saya tidak pantas jadi hakim. Saya kembalikan lencana ini hari ini juga saya mengundurkan diri. Pada saat itu hakim Pak Arsad Sanusi. Iya, Pak Arsad Sanusi, Anda nyebut enggak apa-apa. Tapi iya enggak apa-apa. Ya, itu sejarah bagus kok. Contoh orang jantan gitu. Saya kembalikan lencana saya ini. Saya tidak pantas jadi hakim. Jadi sebelum dia ditindak sudah mengundurkan diri. Ya sebelumnya ketemu dengan saya nangis dan sebagainya, Pak, keluarga saya gini-gini. Tapi itu terus panitra ya
yang memegang sertifikat tanah itu hari itu juga saya pecat. Dia sudah tinggi jabatannya, udah paniter, dia agak senior sebenarnya, mungkin kalau dia tidak terlibat nyimpen sertifikat tanah itu mungkin dia jadi panitera betul, kepala paniteranya ya, karena dia bagus kerjanya, tiba-tiba terlibat kasus itu. Bang Parman, tadi kan Pak Mahfud sempat menjelaskan bagaimana situasi salah satu sengketa hasil pemilu kada itu kemudian dipengaruhi dari pihak eksternal. Nah, Refli kan juga sempat menyampaikan hal yang sama gitu. Kalau hakimnya 9, ada yang masuk angin 1-2, itu kan sangat tidak mungkin dipengaruhi putusannya. Tetapi kan beberapa penyelesaian hasil pemilu itu kan hanya diselesaikan oleh 3 hakim. Nah, apakah dan sangat mungkin gitu putusannya intervensionis. Menurut pandangan Bang Parman gimana, Bang? Dia dalam soal menyuap, soal suap menyuap, itu selalu ada kemungkinannya pihak yang berperkara itu berpikir untuk itu. Karena sudah tumbuh kepercayaan umum di publik. Kalau Anda berperkara, ya, Anda mesti bermain kalau mau menang. Jadi implikasi dari pandangan yang terjadi di peradilan umum, di lingkungan kekuasaan kehakiman yang lain, itu mempengaruhi pandangan publik berperkara di mana saja. Ya kan? Nah, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Nah, orang mencobanya. Dan bahwa perkara itu misalnya ya, tidak ditemukan bukti. Bukan berarti tidak ada loh. Ya kan? Tidak bisa dibuktikan. 2 hal yang berbeda itu. Tidak bisa dibuktikan dengan tidak ada itu 2 hal yang berbeda. Dalam kasus yang diajukan Pak Mahfud bentuk di mana Refli sebagai ketua, tidak ditemukan bukti. Tetapi ada peristiwa lain. Ya kan? Yang tadi sudah diceritakan. Ada peristiwa lain. Nah, refleksinya adalah begini. Hasil perkara, hasil sidang itu satu hal. Tetapi bahwa prosesnya dipengaruhi, itu hal yang lain. Nah, persidangan apapun, proses persidangan di pengadilan apapun, harusnya memang clear 100%. Tidak ada pengaruh dalam bentuk apapun. Karena toh ini tadi, seperti Pak Mahfud bilang, putusan akhirnya tidak ada kaitannya dengan upaya suap menyuap itu. Tetapi bahwa ada pihak di MK yang ternyata juga berusaha untuk mempengaruhi, dan dia sudah terbukti menerima sesuatu, tidak bisa dipungkiri bahwa sebetulnya peristiwa itu terjadi. Tetapi peristiwa itu tidak mempengaruhi putusan. Jadi 2 hal yang berbeda ya. Nah, apa arti pentingnya adalah sebenarnya tidak ada kekuasaan yang tidak punya potensi untuk abuse. Sekecil dan sebesar apapun kekuasaan itu, potensinya itu besar kecil ada. Orang untuk menyimpangi, orang untuk khianat pada kekuasaannya, menselingkuhi kekuasaannya, itu besar atau kecil itu ada. Tapi memang peran leader itu penting sekali. Penting banget, strategis banget. Saya tahu persis ya, pengaruh seorang leader terhadap atmosfer kekuasaan itu besar. Nah, waktu itu Pak Mahfud mencoba meletakkan ini sebenarnya. Tapi kan, ya, kekuasaan, kewenangan DMK itu kan tidak berlangsung terus-menerus. Pak Mahfud hanya sebentar saja. 10 tahun ya Pak Mahfud ya? 5 tahun. 5 tahun. Pak Mahfud 5 tahun berhenti. Ya kan? Nah, sayang, kan terbukti kemudian toh, bahwa MK sepeninggalan Pak Jimli, sepeninggalan Pak Mahfud itu babak belur. Ya kan, yang membuat Refli Harun hipotesisnya terbukti kan gitu, bahwa yang dia tuduhkan di 3 itu tidak terbentuk, tidak terbukti, iya, tapi bukan berarti tidak ada, nggak ada kok. Saya peninggal Pak Mahfud, Mr. X, Mr. Y, gitu ya, Mr. G, misalnya gitu kan. Saya kira tidak, menarik habis itu dibahas. Tidak suap tapi ya lain-lain kan gitu, ada itu. Gitu. Nah, perjalanan panjang Mahkamah Konstitusi ini kan hampir 2 dekade, Bang. Bahkan mungkin lebih dari 2 dekade, 21 tahun. 21 tahun. Berdiri. Nah, saya kira banyak peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Prof. Mahfud. Tetapi ternyata ada yang menarik nih, Pak Mahfud, Bang Parman. 3 tahun setelah kejadian, setelah berganti Ketua Mahkamah Konstitusi setelah Pak Mahfud, pada tahun 2013, Ketua MK setelah Pak Mahfud, Akil Mukhtar ditangkap KPK di kediamannya. Langsung aja Bang, saya punya tayangan video yang mungkin akan
mengingatkan kita pada saat itu ternyata lembaga yang kita agung-agungkan sebagai poros terakhir dalam mencari keadilan, sebagai tempat menguji undang-undang, tempat menyelesaikan hasil perselisihan pemilu, ternyata kena juga. Ada yang abuse kalau kata Bang Parman tadi. Mungkin kita simak videonya. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini KPK menangkap 5 orang. Salah satunya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar. Ia ditangkap dalam kasus dugaan penyuapan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. 5 orang yang ditangkap langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta Selatan. Selain Akil Mokhtar, KPK juga menangkap anggota DPR Hairunisa dan seorang pengusaha berinisial CH dari rumah Akil Mokhtar. Penangkapan kedua dilakukan di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Dari tempat itu, 3 orang kita tangkap di Komplek Widya Chandra. Di sebuah rumah di Widya Chandra tersebut adalah yang pertama berinisial AM. Itu tadi videonya. Saya mau ke Bang Parman dulu nih, Bang. Ya. Pada saat era Pak Mahfud kan benar-benar dihabis-habisi dari luar tuh. MK ada sesuatu hal yang tidak bersih, ada ini, ada itu. Tapi ternyata kan itu tidak pernah terbukti sampai akhirnya hasil investigasi Refli Harun menyatakan bersih gitu. Dan 3 tahun setelahnya pada saat pergantian Ketua Mahkamah Konstitusi terjadilah peristiwa yang tadi tampil di video nih. Ada penangkapan hakim sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar. Tanggapan Bang Parman gimana, Bang? Melihat transisi kepemimpinan yang sudah dibuat bagus dari Prof. Jimli, Prof. Mahfud. Wah, ini melanda ini. Iya. Menjelaskannya itu memang komprehensif ya, nggak bisa kita melihat satu sisi saja. Sisi yang pertama, kualitas personal calon hakim MK itu memang bergeser. Ya, prinsip rekrutmennya dan prosedur rekrutmennya itu bergeser, agak jauh. Periode pertama ke periode kedua itu relatif orang masih pegang idealisme lah. Presiden sebagai sumber dari 3 hakim MK, DPR sebagai sumber hakim MK dan pengertian prosedur melaluinya itu Mahkamah Agung, itu relatif melihat kepentingan bangsa ini sangat penting. Transisi menuju negara hukum yang benar itu masih relatif dipegang. Sehingga orang-orang yang dikirim itu ke MK atau orang-orang yang diproses menjadi hakim MK itu kredibilitas personalnya dan kredibilitas intelektualnya memang di atas rata-rata. Tapi pasca itu kemudian situasinya berubah. Pasca kepemimpinan Pak Mahfud. Sejak periode Pak Mahfud lah ya, situasinya berubah. Kita bisa ikutilah prosedur rekrutmennya, kualitas orang yang masuk. Sejak awal itu sudah menimbulkan kontroversi. Orang yang ditangkap ini, itu sejak awal ditolak publik. Jangan reputasi dia sebagai politisi ABCD gitu yang pada intinya negatif, ya negatif. Dan akhirnya kan terbukti. Kan orang tidak bisa juga serta-merta menjadi baik. Ya, apalagi menjadi hakim. Karena hakim itu kekuasaannya besar sekali. Dan dia bisa memutus di ruang tertutup. Dan dia bisa bertemu orang di ruang tertutup. Gitu kan? Maka waktu diumumkan itu, saya sudah hampir tidur itu. Hampir tidur. Tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang teman, diminta untuk membuka salah satu saluran televisi, breaking news. Saya lihat dan saya tidak percaya. Tidak percaya dalam pengertian, masa sih ketua MK ditangkap untuk isu korupsi? Sampai subuh saya tidak tidur itu, merenungkannya. Karena beberapa hari sebelumnya saya satu meja dengan yang bersangkutan. Dalam satu acara di istana, saya satu meja. Oh, pada saat itu iya. Bang Parman menjadi ketua KAI iya. ya? Dan kami makan berdua, orang terakhir di meja itu. Waktu itu saya mengatakan kepada beliau, Pak Ketua, bentar lagi kan kita berakhir nih, saya bilang. Ya, mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah dalam jabatan itu. Dan kami berjabatan dan cipika-cipiki. Lalu dia genggam tangan saya keras sekali dan setuju dengan pendapat saya itu gitu. Saling mendoakan bla 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 bla. Bagaimana saya tidak terkejut? Ya. Tetapi oke. Artinya begini ya, bahwa institusi itu memang harus dijaga betul. Menjaga jangan sampai dia
runtuh martabatnya, kehormatannya oleh nilai-nilai personal orang yang rendah. Karena kalau kekuasaan besar tapi minus integritas, itu bahaya banget. MK itu kan kekuasaannya besar banget. Dia selevel institusi kok. Selevel konstitusi. Bisa menafsir, menjaga, terjemahkan, dan lain-lain. Itu kekuasaannya besar banget. Di atas presiden sesungguhnya. Dia di atas presiden. Karena itu dia mesti dipegang oleh orang yang harus surplus juga integritasnya. Wow. Lah ini minus. Jadi saya melihat ya, kekuasaan yang besar, power yang besar, itu harus disandang oleh yang memiliki, orang yang memiliki integritasnya itu surplus. Gitu. Saya ingat pernyataan seorang wakil presiden terhadap seorang hakim agung, kolega saya dengan Pak Mahfud. Dia bilang, Pak, apa benar Mr. X itu kalau mutus itu sudah tidak lagi membaca putusan, membaca pertimbangan di bawah. Dia cuma tanya berapa tahun di PN DPT? 4, kalikan 2. Berapa tahun di PN? 7, kalikan 2. Berarti analisisnya sifatnya kuantitatif dong, tidak kualitatif. Tidak ada begitu Pak. Saya mengenal beliau lebih dari 30 tahun. Dia pernah pikir yang lain. Tapi ada satu statement dari Ketua Mahkamah Agung yang saya sebut saja Pak Hatta Ali, percaya ke saya. Pak Parman, teman Bapak itu nggak kurang-kurang juga salah ambil putusan. Dia pernah memutus suatu perkara menggunakan undang-undang yang sudah dibatalkan MK. Iya. Lalu publik itu nggak protes tuh. Loh ini loh Pak. Karena kalau beliau itu salah, pasti bukan karena suap. Human error biasa. Dan yang kedua, yang penting. Ya, integritasnya itu surplus. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, orang sudah nggak lagi menagih apa-apa gitu. Itu loh, jadi hakim itu, kira-kira begitulah ya. Kira-kira begitulah. Nah, saya mau katakan bahwa periode setelah Pak Mahfud itu, memang MK mengalami degradasi yang besar sekali. Dan belakangan akhirnya kita melihat ya, terbukti kemudian satu persatu morality MK itu tumbang. Melihat peristiwa tadi, Pak Mahfud, bagaimana perasaan Pak Mahfud? Apa nggak perang batin? Udah ngejaga marwah MK sebaik mungkin, tiba-tiba 3 tahun berikutnya, wah, Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap. Sama saya dengan Pak Parman. Jadi waktu itu saya belum tidur, saya di Jogja. Terus saya sambil lihat TV gitu, ada breaking news. Ketua MK ditangkap. Nah, saya telepon ke Sekjen MK, Janidri. Pak Janid, Pak Akil itu kabarnya ditangkap. Enggak Pak, barusan ada di sini katanya. Lalu itu tuh lihat TV gitu. Dia lihat TV. Kalau Pak Hakim sudah di OTT di situ, operasi tangkap tangan. Lalu ya Pak saya cek dulu. Barusan di sini kok Pak Akil katanya. Sebentar kemudian dia nelpon nangis teriak. Wah betul Pak Hakim, MK kita udah hancur Pak. Kita membina ini sekian tahun. Hancur dalam sedetik ini. Pak Akil sudah ditangkap Pak. Kata nangis dia. Saya pun tidak bisa tidur. Besoknya Pak Bagirmanan pagi-pagi ketemu saya. Pak Mahfud gimana ini? Saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Ini MK yang selama ini kita anggap sangat penting. Ternyata sudah roboh juga gitu. Nangis tuh Pak Bagirmanan ketemu saya. Pak Bagir udah pensiun sebagai ketua MK. Saya pun udah pensiun, sudah 8 bulan saya berhenti waktu itu. Jadi ya itu betul sangat suram bagi MK ketika Pak Akil Mukhtar itu ditangkap. Makanya ya itu ada tragedinya juga ketika dia diperiksa itu KPK menemukan uang $260.000 di tembok. Di tembok rumah? Di tembok rumah yang ditutup dengan pengedap suara. Ini rumah dinas Pak? Berarti? Di rumah dinas. Nah, berarti rumah Anda dulu Pak? Rumah saya dulu. Lalu di tangga tembok itu terberitakan bahwa itu ada di ruang karaoke. Nah, ruang karaoke itu ruang saya waktu saya di situ, ruang saya untuk relax di situlah, nyetel lagu, lihat video sambil karaoke gitu agar tidak terkeluarkan. Ini dikasih peredam. Nah, di situ ditemukan uang di situ. Waduh. Pak Akil ketika diperiksa, itu yang buat ruangannya Pak Mahfud katanya. Saya kan cuma nempati gitu. Waduh, Masya Allah saya bilang saya sudah 8 bulan. Pak Akil bilang itu uangnya Pak Mahfud gitu. Nah,
Saya dipanggil oleh KPK, tapi KPK udah tahu kalau bukan saya rupanya. Karena saya dipanggil jam 10 pagi, saya nggak bisa jam 10 pagi masih ada acara lain. Bapak bisa jam berapa? Tengah malam saya mau ke situ, tengah malam saya datang sendiri ke situ. Ada apa? Saya bilang, ini Pak, Bapak tanda tangan aja, gitu. Saya baca, gitu, bahwa saya tidak saya tidak tahu menahu uang itu. Sudah ada anunya di situ karena dia tahu bukan saya kan. Jadi saya diperiksa kira seberapa jam, saya tanda tangan, keluar tengah malam, saya bilang keluar itu ada uang di di tembok tempat karaoke. Lalu akhirnya besok bilang, wah itu kan yang buat ruangannya Pak Mahfud katanya. Wah, masyarakat sudah nuding saya kan. Nah, saya sudah muncul di pengadilan. Waktu itu kan sopirnya Akil menghilang. Nah, kuncinya ada di sopir, namanya Daryono. Nah, menghilang itu ternyata disembunyikan oleh KPK. Jadi orang ribut semua, si Daryono menghilang itu, termasuk Akil juga enggak tahu ada di mana. Enggak tahunya diambil oleh KPK, dinginapkan di hotel selama persidangan. Nah, sesudah persidangan, Daryono ini yang cerita, itu uang siapa? Itu uangnya Pak Akil. Waktu Pak Akil ditangkap itu masih sempat nelpon uang yang ada di dekat kolam ikan itu supaya dipindah ke ruang karaoke, letakkan di situ gitu. Muncul di situ kan. Nah, jadi orang sudah mengira saya kan waktu itu, tapi dari itu yang nyuruh Pak Akil malam ditangkap itu juga lalu suruh pindah. Jadi dia dalam perjalanan tuh nelpon. Itu yang di dekat kolam tuh pindah ke situ gitu. Nah, jadi clear saya kan. Berarti gila itu. $260 itu pada waktu itu ngitungnya 3M. 260 di tembok sini nih. keren juga supirnya ya, Pak Daryono tadi bisa langsung bikin persembunyian secara cepat ya. Bukan, dia sendiri mau lari, ditangkap oleh KPK, dinginapkan, bukan bersembunyi. Oleh sebab itu di ruang sidang itu Pak Akil marah ke Daryono, kamu katanya, kamu sudah saya kasih apa-apa, kasih makan, kasih rumah, kasih anu. Kamu berkhianat kepada saya, karena membuat berita acara bahwa uangnya itu disuruh Akil. Kalau enggak kan saya ngancur kan. Padahal saya sudah pergi 8 bulan tuh dari situ. Dari rumah masa itu. Uang dibiarin kalau memang saya yang punya, bodoh banget. Tapi kan publik enggak bisa dianu kan. Kalau yang begitu tuh publik kan, wah analisisnya macam-macam. Untuk Daryono yang dibilang hilang tuh tiba-tiba muncul di pengadilan, didatangkan oleh KPK ini. Semua dibuka itu selesai, vonis. Vonisnya tahu, seumur hidup. Iya, seumur hidup. Pertama kali pejabat negara di umur seumur hidup tuh, gitu. Bang Parman, jadi menarik ya kalau kita mendengar peristiwa sampai ada ruang rahasia di tempat karaoke tadi. Saya kira Pak Akil ini kan salah satu hakim MK yang pada saat itu juga menjadi hakim pada saat Anda menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Mahfud. Kemudian gak lama setelah tertangkap tangan, itu salah satu yang pernah menuduh MK tidak bersih, Refli Harun, bikin press conference di media. Wah, akhirnya ada kejadian yang pada saat itu juga diduga gitu. Dan pada saat itu karena tidak diketahui hasilnya itu bersih, karena pada saat itu Refli bilang, ya pada saat itu pemeriksaannya hanya melihat apa yang ada dan mendengarkan dari yang ada aja. Nah, melihat kondisi seperti itu, tanggapan Bang Parman seperti apa, Bang? Iya, artinya sangkaan Refli Harun ya itu baru terbukti 3 tahun belakangan, kan begitu. Karena saya mendengar dari Refli sendiri bahwa yang dia bayangkan nerima suap itu atau bermain dalam perkara-perkara DMK itu ya Akil itu. Ya memang itu ya. Iya. Cuma kan tadi saya sudah kemukakan bahwa penyelidikan tim terhadap 3 peristiwa yang disangka oleh Refli itu memang tidak bisa dibuktikan. Karena memang sulit melakukan penyelidikan, apalagi kita bukan ahli penyelidikan semacam itu. Yang terlatih itu kan Polri sama kejaksaan. Ya kan? Orang umum kayak kita ini nggak biasa melakukan. Sama KPK yang ahli. Sama KPK, sama KPK yang ahli. Makanya itu ditangkap KPK Akil karena anggota timnya kemudian menjadi KPK si Bambang. Iya. Jadi dia udah tahu polanya, cara ngejar orang ini begini. Tangkap. Nah, artinya apa? Bahwa formilnya memang tidak terbukti pada waktu itu, tapi materialnya itu sebetulnya terjadi. Materialnya itu terjadi. Ya, baru 3 tahun setelah peristiwa itulah bisa dibuktikan melalui operasi tangkap tangan KPK bahwa yang bersangkutan melakukan itu, dan itu 3 tahun yang lalu yang bersangkutan itulah
yang diperkirakan oleh Rafli sebagai pelaku yang waktu itu tidak bisa dibuktikan gitu. Nah, ini meskipun pada waktu itu ya, yang jadi kasus konkretnya di pengadilan itu kan kasus Gunung Mas ya. Gunung Mas ya. Jadi memang sudah kasusnya itu perkaranya sesudah saya pergi memang. Cuma dugaannya pasti yang sebelumnya tuh dapat juga gitu. Sehingga kasusnya jadi banyak sekali yang muncul, makanya kena seumur hidup itu. Iya. Biasa rangkaian itu ada gitu ya, rangkaian peristiwa itu pasti ada. Itu tuh ada di pengadilan yang lain juga begitu memang begitu. Jadi ada istilah uang muka segala itu kalau di pengadilan umum. Iya. Padahal sebenarnya daluarsa penuntutannya panjang ya. Mungkin kejadiannya beberapa tahun yang lalu, tapi kan ketika itu diungkap bisa ditindaklanjuti ya Bang Parman ya. Kalau dari sudut pandang hukum pidana ya. Bisa. 18 tahun kan? Iya. Daluarsanya. Daluarsa 18 tahun. Bang Parman sempat menyinggung Hakim MK ini kan lahir dari 3 poros. Ada yang dari DPR, ada yang dari Mahkamah Agung, dan ada dan setiap proses ini kan pasti melalui proses-proses politik gitu. Bahkan terakhir ya, kalau tidak salah, pengangkatan salah satu hakim yang sebelumnya menjadi Sekjen MK, Guntur Hamzah, itu kan juga banyak sekali dipermasalahkan dan dipersoalkan. Artinya memang, wah ternyata rekrutmen hakim kita nih gimana nih, Pak Mahfud, harus seperti apa? Iya itu sebenarnya sih yang dulu, yang angkatan pertama, kedua, yang angkatan Pak Jimli itu kan bagus tuh pengangkatannya. Yang lewat pemerintah diseleksi pemerintah, yang DPR seleksi DPR, yang Mahkamah Agung dipilih hakim senior yang hebat namanya Pak Laica Marzuki, kemudian ada Pak Sudarsono, ada Pak Merwarar. Dipilih yang bagus untuk MK itu. Pertama yang saya juga tesnya terbuka. Itu diuji di depan publik gitu. DPR ngerjain sidang, suruh presentasi siapa yang jadi hakim MK itu. Ya di situ ditonton orang. Akhirnya muncullah kami dari DPR 3, dari pemerintah 3. Itu masih bagus semua tuh. Dari Presiden 3 juga. Iya. Iya. Bagus, baru sudah itu udah mulai pengangkatan udah mulai gini. Waktu itu analisisnya Pak Patiralis Akbar kan Menteri Kumham. Oleh Pak SBY tiba-tiba di reshuffle. Lah, ini kan udah dijanjiin jabatan baru. Apa? Lalu dikirim ke MK itu. Ketika jadi HMM, tidak ada seleksinya, tidak ada apa-apa, tiba-tiba diangkat. Nggak ada fit and proper test, nggak ada. Ya ketika ditanya, kok tidak ada fit? Sudah katanya, sudah dengan setnek. Jadi ketika dipanggil, diberitahu oleh Pak Sudi itu dianggap fit and proper test. Tidak ada tim yang menguji. Sudah langsung fit and proper test oleh setnek. Ini kan mantan Menkumham katanya, langsung masuk di situ. Di MK, jadi hakim MK. Tidak lama sudah itu ketangkap. Alhamdulillah saya kira sekarang udah keluar ya. Udah keluar ya. Ini kalau Bang Parman sendiri nih sebagai mantan ketua KAI pernah melalui proses perseleksian hakim juga, bahkan sampai Hakim Agung ya, melihat proses seleksi hakim MK hari ini seperti apa Bang? Apakah ada yang perlu direformasi proses pemilihannya atau ada yang perlu diperbaiki? Iya, yang pertama semua unsur yang dimandatkan oleh konstitusi menjadi prosedur pemilihan hakim MK itu meletakkan kepentingan institusi MK itu di atas segala-galanya sesuai dengan ketentuan pasal 24C. 24C ya Pak Mahfud ya, tentang Mahkamah Konstitusi itu. Nah, persyaratan-persyaratan hakim MK itu kan memang tinggi. Punya integritas, negarawan dan lain-lain ya. Nah itu mesti diletakkan sebagai prasyarat utama yang nggak bisa ditawar. Ini diturunkan kalau ini yang dipentingkan, butuh orang seperti apa. Oke saja dari DPR, tapi DPR itu bukan berarti orang dari partai politik, bukan berarti orang partai politik tidak punya kapasitas. Bisa, tapi rekrutmennya itu transparan dong. Transparan, akuntabel, partisipatif itu kan prinsipnya. Karena pernah juga terjadi lewat DPR dan yang diutus orang-orang baik, orang-orang yang bermutu, bukan berarti unsur dari DPR itu buruk. Yang kedua dari Presiden juga sama, yang ketiga dari Mahkamah Agung sama. Harapan saya ke depan ya, ada satu proses rekrutmen yang standar di antara 3 cabang kekuasaan ini. Eksekutif, legislatif, yudikatif itu standar. Dengan meletakkan prasyarat sebagai hakim MK sebagaimana dimandatkan Undang-Undang Dasar itu sebagai prasyarat yang nggak bisa ditawar, gitu loh.
Sehingga kalau misalnya unsur dari Mahkamah Agung itu tidak ada orangnya yang sesuai dengan ini, ya dibuka kemungkinannya dari luar. Gitu kan? Yang penting lewat pintu Mahkamah Agung. Pintu DPR juga kalau memang nggak ada politisi yang punya kapasitas, kapabilitas, integritas, cari dari luar. Dan seterusnya juga pemerintahan. Sehingga ke depan ini ya MK kembali ke jati dirinya sebagai Mahkamah Konstitusi. Jadi anasir-anasir politik itu harus dibuang ya. Nggak boleh lagi. Ini nih MK ini ya saya tidak tahu kapan dia akan pulih seperti sedia kala segagah gedungnya itu. Ya kan? Kalau kita tarik ya Bang, Prof, ke masa sekarang gitu. Kemarin kan ramai sekali. Kalau tadi kan Mahkamah Konstitusi harusnya benar-benar menjadi Mahkamah Konstitusi. Ini udah banyak nih selentingan-selentingan MK sebagai Mahkamah Keluarga misalnya. Dan itu sampai ada keputusan dari MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian terjadi lagi nih kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang diberhentikan sebagai ketua. Nah, melihat situasi seperti itu Pak Mahfud sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, apakah putusan kemarin MKMK itu bagian dari suatu kemajuan untuk mengawal MK tuh benar-benar harus di garis yang benar, bukan menjadi mahkamah keluarga? Dan itu terjadi kemarin putusan kepada Anwar Usman. Iya, putusan MK itu satu kemajuan. MK yang dipimpin oleh Pak Jimli kan, itu bagus. Tetapi kemajuan itu karena didahului oleh adanya kemunduran yang luar biasa, sehingga muncul MK itu. Ya kasus putusan nomor 90 itu kan sudah dijelaskan bahwa itu cacat. Tetapi sebuah putusan yang cacat, yang saya sebut anak haram konstitusi, itu kan tetap berlaku kalau sudah inkrah. Itulah sebabnya cacat ya. Terus siapa dong yang membuat cacat gitu? Yang dihukum yang membuat cacat itu, dan itu sudah dihukum. Artinya tuh memang cacat, tetapi karena sudah inkrah ya tidak bisa dibatalkan, apalagi menyangkut kalender ya, kalender ketatanegaraan begitu. Ya sama, anak hasil perselingkuhan itu kan punya hak hidup juga. Yang dihukum siapa? Bapaknya dan ibunya yang berselingkuh. Kan gitu kan? Kalau itu melakukan perzinahan atau apa, atau penipuan kan gitu. Nah kayak gitu hukum itu bekerjanya. Makanya meskipun disebut anak haram konstitusi ya tetap aja harus mengikat, seperti anak yang kawinnya tidak sah orang tuanya, kan tidak boleh dibunuh. Iya kan? Betul. Walaupun sudah lahir gitu, tetap yang dihukum. Ya kayak gitu logika hukum itu. Kalau ini bukan bapak yang dihukum, paman. Bang Parman, melihat perkembangan MK ini kan dari masa ke masa selalu diuji dengan cobaan-cobaan, terpaan-terpaan. Jangankan pada saat kondisi bersih ya Pak Mahfud, pada saat Pak Jimli, pada saat Pak Mahfud menjabat sebagai Ketua MK, tapi pada saat-saat sekarang juga, mulai dari masalah usia perpanjangan terkait dengan masa jabatan, terus juga pengangkatan sekjen MK terkait dengan banyak hal lah saya kira. Melihat perkembangan seperti itu, Bang Parman gimana nih Bang? Ya itu bukti bahwa problem di MK itu, pimpinan MK, hakim MK itu tidak independen, tidak imparsial. Itu persyaratan penting seorang hakim. Dia independen, dia imparsial. Ya kan? Nah, kalau dia jaga ini, intervensi kayak apapun, itu dia bisa kuat. Dia bisa pertahankan. Tapi karena nggak punya basis, jadi independensi dan imparsialitas itu juga harus ada pondasinya yang kuat. Ya kan? Nggak bisa serta-merta. Itu hanya bisa dipertahankan kalau dia memiliki basis. Apa itu basisnya? Dua, intelektual dan moral. Orang kalau nggak punya dua ini dia rapuh. Nah, intelektualitinya tersederhana, remah, dia sebenarnya goyah secara personal. Nggak cukup punya keyakinan itu untuk menjalankan profesi itu, untuk menjalankan mandat itu. Yang kedua, moralitas. Dia nggak tersandra. Lah kalau catatannya ada di mana-mana, dipegang Mr. A, dipegang Mr. B, ngomong begini juga buka nih. Yang biasa disebut orang-orang kartu as nih. Iya, artinya itu jangan-jangan ya. Oleh karena itulah maka track record itu harus dijaga betul. Maka ada orang
teman-teman ada pengacara, waktu saya di Komisi Yudisial dulu, dosen mau melamar jadi hakim agung. Boleh nggak saya melamar? Oh boleh. Syaratnya apa? Syaratnya cuma satu, pastikan dirimu bersih. Itu. Kalau Anda nggak bersih, ya itu akan jadi masalah. Karena tim investigasi kayak itu canggih. Sampai di atas bukit sana itu kita selidiki gitu. Dan terbukti ada beberapa calon tidak kita bisa terima karena track recordnya buruk. Gitu. Aneh-aneh. Misalnya, ini contoh aja nih ya. Sebagai dosen, dia menggunakan telepon kantor untuk menelpon handphone orang-orang di mana-mana. Kita kan bisa print out dari Telkomsel dari mana-mana. Kita cek satu-satu. Ini nggak ada hubungannya dengan perkantoran. Ngeprint, pakai print out kertas kantor. Padahal itu tinggal personalnya gitu. Lah, untuk urusan sekecil ini aja dia nggak lolos. Nah, yuk kalau jadi hakim agung, sidangnya hakim agung jangan dibayangkan terbuka. Berkas dibawa masuk ke kamar sendiri-sendiri. Baca, bikin summary keputusan. Rapat musyawarah hakim. Kamu apa pendapatmu? Kamu apa pendapatmu? Kamu apa pendapatmu? Lalu dimusyawarahkan. Jadi kalau ada 3 majelis hakim, 2 saja ayo amankan. Maka di Mahkamah Agung itu ada istilah kayak sepak bola putusannya itu 2-1 gitu. Benar-benar. Iya. 3-0. 3-0 gitu. Dan ini juga jadi catatan nih buat teman-teman yang nonton Ketok Palu Mahfud. Besok-besok kalau emang udah ngeplan dirinya mau jadi hakim, apalagi jadi hakim agung, jangan suka-suka pakai fasilitas kantor bukan buat kepentingan kantor ya. Nah jadi kembali ke MK itu, kita ini kan masih terus memiliki harapan ya. Saya, Pak Mahfud, kita semua sebagai masyarakat gitu ya, apalagi akademisi, memimpikan betul. MK itu nggak boleh lemah, MK itu nggak boleh rusak. Dia harus kuat. Dia harus kembali sebagai penjaga konstitusi yang dihuni oleh hakim-hakim yang memiliki integritas, independensi, imparsialitas yang kuat. Karena pernah ada sejarahnya di masa lalu. Bukan nggak pernah. Kan sudah ada pernahnya, presidennya. Periode pertama, periode kedua. Lalu setelah ini, belang-belonteng nih MK. Kan? Ada kata BLC, sederhana sekali urusannya. Tolong dong ponakanku dijadiin ini. Menurut saya ini benar-benar. Dijadiin wapres. Atau mau menjadi hakim MK dengan melanggar prosedur-prosedur yang baik. Ya, nerobos sana, nerobos sini. Atau jadi hakim MK berutang budi pada si A, pada si B. Terus bagaimana? Ya nanti begitu dia jadi hakim MK, ya itu. Ya ditelepon sama orang itu, lu jadi hakim MK, kalau enggak kesaktian tanganku, lu nggak bisa jadi MK, hakim MK. Nah orang itu bisa saja begitu. Tapi kalau orangnya bersih dan personalitinya baik, dia bisa jawab dengan baik. Oh iya, terima kasih atas bantuanmu. Tapi hormati dong saya, sekarang sedang menjadi hakim. Ya, saya harus menjalankan mandat saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Bisa nggak jawab begitu? Gitu. Itu hanya bisa dijawab oleh orang yang memiliki itu tadi. Punya integritas. Ya, intelektualitasnya nggak diragukan, integritas personal moralitasnya kuat. Dia bisa ngomong begitu. Kalau enggak, ya belepotan tuh. Prof Mahfud sebagai mantan ketua MK nih Prof. Kemarin juga sempat ramai kan, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang katanya bocor. A1 dan sempat ada ngumpul-ngumpul tuh Prof. Mantan-mantan hakim Mahkamah Konstitusi dalam merespon beberapa isu ketatanegaraan yang berkaitan dengan bagaimana marwah Mahkamah Konstitusi. Nah, apakah itu salah satu cara Prof hakim-hakim MK terdahulu menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dari luar? Enggak, yang peristiwa yang dibilang bocor-bocor itu ternyata tidak benar. Karena nyatanya putusannya beda dengan yang bocorannya. Oh. Iya kan? Betul. Berarti kan ada orang memang suka bikin isu di luar juga. Itu kan waktu itu kan diberitakan putusan MK sudah ada bahwa keputusannya ini tentang permintaan itu ya.
sistem pemilu. Ya, proporsional. Proporsional Proporsional itu akan kembali tertutup. Jadi begitu. Padahal tidak ada. Tapi yang membawa keluar itu mengatakan ini A1. Dan dia bilang, dan sudah lapor ke Menko Polhukam. A1 itu siapa loh? Saya bilang pada siapa? saat itu Anda jadi Menko Polhukam. Iya, A1 itu siapa kok, dan apa relevansinya lapor ke saya gitu. Kan tidak ada hubungan saya dengan MK. Nah, sesudah itu kan terjadi perdebatan. A1 itu kan artinya bukan harus hakim. A1 itu artinya orang yang bisa dipercaya 100% itu. Saya percaya, masa kalau ada orang hebat seperti Prof ini, Prof itu kan A1 bagi saya, kata dia. Akhirnya perkaranya hilang juga. Karena memang beda apa yang katanya bocor dengan kemudian yang menjadi putusan MK. Tapi itu bukti ya, itu bukti, itu indikasi memang orang mulai ragu dengan kredibilitasnya, sehingga orang berspekulasi. Gitu. Jadi itu yang sering saya katakan, bahwa institusi mahkamah, apakah itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang di situ dihuni oleh para negarawan, itu tidak boleh diprasangkai, itu prinsipnya. Coba baca di Bangalore Principle itu ya. Jadi ada namanya prinsip-prinsip hakim di dunia internasional yang dirumuskan di Bangalore gitu ya. Maka disebut Bangalore Principle. Di situ disebutkan hakim itu tidak boleh diprasangkai buruk. Sebegitunya tuh. Nah, MK dengan statement itu tadi diprasangkai buruk gitu loh. Walaupun prasangkanya tak terbukti. Nah, prasangka buruk itu kan tidak serta-merta. Tapi itu merupakan prasangka orang dari situasi MK yang terjadi belakangan. Iya. Karena di periode pertama nggak ada prasangka ini gitu. Nggak ada prasangka ini. Dan pada akhirnya orang jadi distrust ya. Iya. Spekulasi. Bahwa kalau ngerasa wajar lah ya. Jangan-jangan. Tapi nggak muncul ke publik. Wah, ini Nah, ramai ini banget konferensi pers seluruh kok. Indonesia. Gitu loh. Ini konferensi pers, statementnya kemana-mana. Gitu. Mungkin terakhir nih, Pak Mahfud dan Bang Parman, gimana untuk Mahkamah Konstitusi ke depan agar marwahnya tetap terjaga? Atau buat teman-teman yang setia menonton Ketok Palu Mahfud nih, biar integritasnya terjaga, intelektualitasnya surplus tadi kalau kata Bang Parman. Gini, kalau saya tim seleksinya itu supaya dibentuk pansel yang independen dan hilangkan kesan bahwa orang yang dipilih DPR itu mewakili kepentingan DPR. Enggak, DPR hanya milih. Yang dari Mahkamah Agung itu bukan mewakili kepentingan Mahkamah Agung, tapi dia langsung independen menjadi hakim MK. Apalagi yang dari pemerintah gitu. Jangan dipikir kalau dari pemerintah lalu selalu mewakili kepentingan pemerintah. Enggak, pemerintah justru memilihkan hakim yang terbaik agar menjaga konstitusi ini. Saya sering heran, kenapa sih orang kok tidak mau yang baik gitu ya? Kan harusnya pemerintah, DPR, Mahkamah Agung kan seneng kan seharusnya kalau MK-nya itu baik, membantu dia dari berbagai hal yang tidak baik bagi DPR, bagi pemerintah, bagi MA. Kalau ada Mahkamah Konstitusi kan enak gitu ya. Menurut saya ke depannya begitu. Tim seleksi yang independen, yang kemudian jangan dianggap produknya ini mewakili mereka di MK. Gitu aja sebenarnya. Kayak yang pertama lah dulu. Kan pakai tim. Kalau Bang Parman sendiri, Bang? Pendapat, ya. Itu yang mesti dibenahi. Jadi dulu ketika dilakukan revisi Undang-Undang MK, masyarakat sipil kan mengusulkan yang justru harus dimuat di dalam Undang-Undang MK revisi itu adalah mekanisme pengisian hakim Mahkamah Konstitusi. Diatur tegas. Jadi turunan dari Undang-Undang Dasar itu diatur tegas di dalam Mahkamah Konstitusi bahwa seleksi yang dilakukan oleh 3 lembaga negara, eksekutif, legislatif, yudikatif itu dengan satu sistem yang seragam. Panitia seleksi yang diisi oleh orang-orang yang punya kredibilitas dipercaya publik. Di mana pemerintah, DPR itu unsur saja. Jadi misalnya begini, saya unsur DPR. Saya ngirim orang tuh ke tim seleksi. Tim seleksinya itu satu aja. MA ngirim orang ke situ. Kalau butuhnya 3, silakan 6 apa 9 dia utus. Presiden, silakan aja dia utus 9 apa 10 orang. Nanti kan akan diambil 3. Tim itu yang buktikan. Gitu. Itu jauh lebih
pasti akan lebih baik. Pasti akan lebih baik. Karena kepentingan untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi itu Mahkamah Konstitusi, bukan K-nya yang lain gitu. Ya, bukan K yang lain gitu. Jadi itu saya sependapat, Bang. Terima kasih Bang Parman. Ya, Pak Mahfud. sama-sama. Makasih. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi benar-benar menjadi Mahkamah Konstitusi. Iya. K-nya bukan yang lain, K-nya bukan lain. kalkulator, Iya. bukan keluarga. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Mahfud dan Bang Parman. Demikian episode Ketok Palu Mahfud kali ini. Kita akan bertemu kembali di episode-episode Ketok Palu Mahfud selanjutnya. Kita akan membahas tentunya putusan-putusan monumental atau landmark decision yang pernah dibuat Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Prof. Mahfud MD. Buat teman-teman yang mempunyai saran dan masukan, kira-kira kita akan membahas putusan mana lagi nih yang sangat penting untuk mengungkap progresivitas Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan keadilan substantif. Langsung saja dituliskan di kolom komentar untuk kita bahas di episode mendatang. Tetap berikan yang terbaik untuk kemajuan, keadilan, dan hukum Indonesia. Sampai jumpa.